Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alan Maulana, NIM saya 11970700009. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teknik pengintegralan, integral lipat 2 dan integral lipat 3. Oke, langsung aja. Dalam teknik pengintegralan itu ada integral parsial, integral fungsi trigonometri, substitusi trigonometri, integral fungsi rasional. Integral parsial. Formula integral parsial. Integral U dv sama dengan UP min integral Pi du. Caranya, pilih U yang turunannya lebih sederhana. Contohnya hitung integral x min x dx. Misal U sama dengan x, maka du sama dengan dx. dpi sama dengan e pangkat x dx. Phi sama dengan integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x, sehingga integral x e pangkat x dx sama dengan x. E pangkat x dikurang integral e pangkat x dx sama dengan x e pangkat x min e pangkat x sama dengan c. Nah, dapat dilihat seperti ini. Oke, lanjut. Nah, integral parsial dapat dilakukan lebih satu kali jika belum ketemu. Contoh, hitung integral x pangkat 2 sin x dx sama dengan min x pangkat 2 cos x ditambah integral 2x cos x dx. Nah, integral 2x cos dx ini kan masih sulit, maka masih sulit untuk diintegralkan, maka kita parsialkan lagi. Misal U sama dengan x pangkat 2, du nya sama dengan 2x dx, dv sin x dx, v sama dengan min cos x. Nah, U sama dengan 2x, du sama dengan 2dx, dp sama dengan cos x dx. Nah, maka setelah diintegralkan, pi nya ketemu, pi sama dengan sin x. Nah, ini hasilnya sama dengan min x pangkat 2 cos x plus 2x sin x ditambah 2 cos x plus c. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya integral fungsi trigonometri. Nah, bentuk integral cos pangkat n x dx dan integral sin pangkat n x dx. Nah, untuk n ganjil dituliskan seperti ini dan gunakan identitas sin pangkat 2x ditambah cos pangkat 2x min 1. Nah, untuk n genap tuliskan seperti ini dan gunakan identitas cos 2x sama dengan 2 cos pangkat 2x min 1 sama dengan 1 min 2 sin pangkat 2x. Oke, selanjutnya bentuk integral sin pangkat m x cos pangkat n x dx. Nah, untuk n atau m ganjil, keluarkan sin x atau cos x dan gunakan identitas sin pangkat 2x plus cos pangkat 2x sama dengan 1. Nah, yang kedua, untuk m dan n genap, tuliskan sin pangkat mx dan cos pangkat nx menjadi jumlah suku-suku dalam kosinus. Gunakan identitas cos pangkat 2x sama dengan 2, cos pangkat 2x min 1 sama dengan 1 min 2 sin pangkat 2x. Nah, contoh. Nah, untuk yang B itu contohnya seperti yang di atas, itu integral sin pangkat 2x dikali cos pangkat 6 x dx. Nah, 2 sama 6 kan sama-sama genap. Nah, contohnya integral sin pangkat 3x cos pangkat 2 xd sama dengan integral sin pangkat 2 x pangkat integral sin pangkat 3x cos pangkat 2 xd. Nah, karena ini pangkat 3 dan pangkat 2, maka kita gunakan yang A ini ya, untuk n atau m ganjil. Nah, karena ini sinnya pangkat 3 ganjil. Nah, maka keluarkan sin x atau cos x dan gunakan identitas ini. Nah, sama dengan integral sin pangkat 2 x cos pangkat 2 x sin x dx sama dengan
min integral 1 min cos pangkat 2 x cos pangkat 2 dxd cos pangkat 2 x d cos x. Nah, maka kita dapat hasilnya 1/5 cos pangkat 5 x min 1/3 cos pangkat 3 x sama dengan C. Baik, lanjut aja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang substitusi trigonometri. Nah, di sini ada 3 bentuk. Yang pertama itu A pangkat 2 min X pangkat 2 akar. Yang kedua itu akar A pangkat 2 plus X pangkat 2. Yang ketiga akar X pangkat 2 min A pangkat 2. Nah, di sini kita akan mensubstitusikan X-nya. Yang pertama X sama dengan A sin T. Yang kedua X sama dengan A tangen T. Yang ketiga adalah X sama dengan A secant T. Nah, langsung aja. Integran membuat bentuk A pangkat 2 min X pangkat 2 akar, misal X sama dengan A sin T. Nah, langsung aja ke contohnya. Nah, ini integral akar 25 min X pangkat 2 per X pangkat 2 dx. Nah, dapat kita lihat ini adalah bentuk yang pertama, karena 25 itu bisa 5 pangkat 2. Nah, misal X sama dengan 5 sin T, dx sama dengan 5 cos dt. Nah, langsung aja kita substitusikan menjadi seperti ini. Nah, kita substitusikan menjadi seperti ini. Terus kita sederhanakan menjadi seperti ini, dan ini hasilnya sama dengan min akar 25 min X pangkat 2 per X min sin pangkat min 1 X per 5 plus AC. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang integral fungsi rasional atau bentuk pecahan. Nah, integral berbentuk fungsi rasional fx sama dengan px per qx. Nah, jika kita memiliki fungsi integran berbentuk px per qx di mana derajat polinom lebih kecil dari penyebutnya, maka ada 4 kasus dari pemaktoran penyebut, yaitu 1. Faktor linear tidak berulang, 2. Faktor linear berulang, 3. Faktor kuadratik tidak berulang, 4. Faktor kuadratik berulang. Baik, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang integral lipat 2. Nah, yang meliputi definisi integral lipat 2, menghitung integral lipat 2, sifat integral lipat 2, integral lipat 2 atas daerah sembarang, integral lipat 2 dalam koordinat polar. Lanjut, selanjutnya definisi integral lipat 2. Misalkan f suatu fungsi 2 kubah yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R. Nah, ini persegi panjang tertutup R dapat dilihat. Nah, jika limit ada, kita katakan f dapat diintegralkan pada R lebih lanjut. Nah, ini integral lipat 2 pada daerah R fungsi xy dA, integral lipat 2 fungsi xy dx dy. Nah, dA nya itu dapat diubah menjadi dx dy yang disebut integral lipat 2 f pada R diberikan oleh, atau ini, nah, kita bisa disebut seperti ini. Lanjut. Nah, arti geometri integral lipat 2. Jika z sama dengan fungsi xy kontinu fungsi xy lebih besar atau sama dengan 0 pada persegi panjang R, maka integral lipat 2 f xy dA menyatakan volume benda padat yang terletak di bawah permukaan Z sama dengan f xy dan di atas R. Nah, dapat kita lihat, nah, di bawah permukaan Z, nah ini Z, di bawah permukaan Z itu ini, dan di atas R, nah ini R, berarti di tengah-tengah ini. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu menghitung integral lipat 2. Jika f x, y lebih besar atau sama dengan 0 pada R, maka volume dapat dihitung dengan metode irisan sejajar, yaitu sejajar bidang XOZ. Nah, yang sejajarnya itu ini. Nah, dan dx nya itu adalah A sampai B.
Baik, lanjut. Selanjutnya sifat integral lipat 2. Nah, di sini ada 4. Nah, yang pertama itu jika di dalamnya ada konstanta, maka bisa dikeluarin jadi seperti ini. Yang kedua, jika di dalamnya ada penjumlahan, maka dapat dipecah jadi seperti ini. Ketiga juga sama, R sama dengan R1 plus R2 dapat dipecah jadi seperti ini. Nah, yang keempat, fxy lebih kecil atau sama dengan g x y, maka integralnya pun akan lebih kecil atau sama dengan, jadi integral fxy akan lebih kecil atau sama dengan dari integral g xy. Selanjutnya itu integral lipat 2 atas daerah sembarang. Ada dua tipe. Tipe 1 D sama dengan XY, di mana A lebih kecil atau sama dengan X dan X lebih kecil atau sama dengan B. X lebih kecil atau sama dengan Y lebih kecil atau sama dengan QX. Kalau yang tipe 2 D sama dengan XY, di mana RY lebih kecil atau sama dengan X dan X lebih kecil atau sama dengan SY. C lebih kecil atau sama dengan Y dan Y lebih kecil atau sama dengan D. Baik, selanjutnya itu aturan integrasi. Nah, dalam integrasi ada beberapa aturan. Yang pertama, urutan pengintegralan dalam integral lipat 2 tergantung dari bentuk D, daerah integrasi. Yang kedua, dalam bentuk perhitungannya, kadangkala kita perlu merubah urutan pengintegralan. Hal ini dapat disebabkan dengan perubahan urutan pengintegralan akan memudahkan dalam proses integrasinya. Yang ketiga, oleh karena itu, langkah pertama kita harus dapat menggambarkan daerah integrasi. Selanjutnya, kita dapat merubah urutan integrasi dengan mengacu pada sketsa daerah integrasi yang sama. Oke, selanjutnya integral lipat dalam koordinat kutub atau polar. Nah, jika kita menemukan soal seperti ini, dalam sistem koordinat kartesius, integral ini sulit untuk diselesaikan. Nah, jika kita gambar, maka seperti ini. Di sini dapat kita lihat, di sini ada theta, ada sumbu x, sumbu y, dan r atau jari-jari, dan p, di mana p r, theta. Nah, hubungan kartesius dengan kutub, x sama dengan r cos theta, y sama dengan r sin theta, theta sama dengan tangan min 1 x per y, x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 sama dengan r pangkat 2, r sama dengan akar x pangkat 2 ditambah y pangkat 2. Nah, di sini ada delta VK sama dengan delta XK, delta YK, delta ZK dirubah menjadi dV sama dengan dx, dy, dan dz. Nah, di mana di sini delta XK itu lebar, delta YK itu panjang, delta ZK itu tinggi. Sehingga integral lipat dalam koordinat kartesius dapat ditulis seperti ini, seperti yang di bawah. Selanjutnya integral lipat 3 pada daerah sembarang. Nah, jika S dipandang sebagai himpunan Z, sederhana pada gambar ini. Nah, ini gambarnya. S dibatasi oleh Z sama dengan C1 dan Z C2 dan proyeksi S pada bidang XOY dipandang sebagai daerah jenis. Maka jadi seperti ini. Nah, coba kita lihat. Nah, dz-nya itu jadi seperti ini, dy-nya itu ini, dan dx-nya itu jadi sebagai konstanta A sampai B. Nah, catatan integral lipat 3 f x y z dv, jika f x y z sama dengan 1, maka menyatakan volume benda pejal S. Sekian dari saya, Alan Maulana.
Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.